Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di myred.vlogs. Salam topi terbalik semua teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas hal lain lagi berhubungan dengan arwana lagi kali ini. Saya lagi ada di salah satu tempat ini bakal jadi semacam showroom dan gudang. Ini adalah fasilitas untuk nanti ujungnya arwana. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Jadi teman-teman tahu kalau misalnya ikan arwana itu memang kita bisa kategorikan sebagai peliharaan yang bisa kita jadikan sebuah investasi ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi berarti kita harus tanya berapa capital yang mesti dikeluarkan, sama kira-kira bisnis modelnya kayak apa, kurang lebihnya kayak gimana, kenapa orang ini memutuskan untuk tiba-tiba terjun bikin tempat segini gede gitu loh. Nah, orangnya itu sebenarnya teman-teman udah tahu, itu adalah Asian Red Dragon. Kita pernah ngevlog di rumahnya juga dan orangnya udah sini, nanti kita bakal tanya-tanya. Ini dia orangnya. Nah, kita udah sama orangnya, Dennis. Waktu itu ini yang gue kenalin di vlog gue, Dennis Asian Red Dragon. Tapi ternyata di balik Dennis ada lagi satu orang namanya Buaya. Buaya. Namanya Pak Joshua. Oh iya bener Buaya. Pak Joshua di Obok-Obok. Jadi mereka ini pertama kali, lo aja deh yang jelasin, nggak mungkin gue jelasin dulu, dong. kan intro. Iya, maksudnya gue kan udah pernah nge-vlog nih teman-teman ke rumah dia. Tanya-tanya. Waktu itu. Nah, gue tuh pingin ngasih tahu sebenarnya kan memang tadi gue udah ngomong di awal, memang arwana itu kita bisa kategorikan sebagai investasi. Jadi sebagai hobi kita bisa jual juga, kita bisa dapat something out of it. Nah, sebenarnya kan awalnya gimana nih? Waktu itu ARD mulainya tuh gimana? Beneran hobi tok atau tiba-tiba oh gue dari pertama udah mau bisnis, memang gue dari pertama udah tahu mau bikin kayak begini gitu loh. Coba di elaborate pertanyaan saya, Pak. Boleh, silakan Pak Josu. Jadi awalnya sebenarnya iseng sih ya. Gue sama Dennis iseng lihat ikan, nyari ikan waktu itu ke Cianjur. Dan habis itu Ke Cianjur gue sih udah tahu ya. ke Cianjur sama Pak Mike waktu itu sebenarnya. Yang paling gede sih ya ke RDC waktu itu ya. RDC. Sebut merek sih udah boleh, soalnya udah pasti ketahuan bro kalau Cianjur. Ya habis itu lihat ikan dari orang datang baru, terus Mike bilang nih bagus nih ikannya. Terus pas gue lihat bagus beneran, gue bilang Dennis, Dan mau nggak pelihara ikan arwana satu? Ya. Coba. Kenapa gue ajak Dennis? Soalnya di rumah gue nggak ada akuarium kebetulan. Dan di rumah Dennis banyak akuariumnya. Nah, akhirnya kita coba iseng beli, terus coba di grooming, dimerahin, ternyata bisa merah. Nah, berawal dari situ kok kayaknya bisa nih, kok kayaknya seru. Nyoba lagi satu ikan, nyoba satu, sampai sekarang udah banyak tunggu, gitu. gua potong nih. Berawal dari situ kok kayaknya seru, itu udah mulai tahu ini ada untungnya atau cuman oh gua beli satu ketagihan, gua mau belikan lagi dulu nih. Ya kalau untung Belum ada. Belum ada. Belum ada sih sebenarnya. Ketagihan Jadi, dulu ini sebenarnya. Ketagihan Awalnya dulu. Ketagihan. Awalnya dia coba-coba. Tiba-tiba suka. Iya. Merah, ikan merah suka nambah ikan lagi. Nambah ikan lagi. Merah lagi. Merah lagi. Baru akhirnya nambah perlahan. Nah, itu lu prosesnya nambah terus sampai kayak yang gua di vlog terakhir itu berapa lama tuh? 2-3 bulan. 2-3 bulan. 2-3 bulan ya untuk nambah ya. Nah, jadi dari keracunan itu akhirnya memutuskan untuk bikin suatu fasilitas segede gini. Iya. Iya, soalnya rumah Dennis udah nggak muat kebetulan ya. Terbatas. Oke. Tempat gua terbatas. Oke. Kasian istrinya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dari 2 sampai 3 bulan itu, lu ada dapat penjualan yang membuat lu merasa oh ini bisa jadi untung atau cuman ini again jadi hobi lagi? Penjualan pasti ada ya, pasti ada. Cuman kalau dibilang banyak belum. Betul. Cuma kita lihat kayaknya potensinya ada dan so far ikan yang kita grooming oke, gedenya juga oke, yang dari anakan. Jadi kita pikir coba dah, dan kita coba mulai lebih serius kayak gitu. Ya, akhirnya kita ekspansi ke sini. Oke. Nah,
karena gue tadi mau ngebahas kayak bedanya rumah. Ini kan kita kalau ngomong bisnis kita hubungannya sama capital, sama nanti returnnya segala macam. Cuman kita mungkin nggak akan ngomong masalah return. Gue mau bahas hari ini bener-bener mostly capital. Nah kalau kita nggak buat yang rumahan, ini Arowana soalnya bisnisnya range-nya besar banget. Ada yang dari rumahan cuma punya 2 akuarium, ada yang punya 10 akuarium, ada yang punya 15 akuarium. Sampai ini gue nggak tahu kapasitasnya berapa. Ya, 100 kayaknya ya. 100 akuarium. 100 akuarium. Nah, awal-awal itu untuk pertama kali mulai kalau di rumah itu perbandingan kapitalnya sama di sini berapa kali lipat lebih besar, berapa kali lebih kecil? Berlipat-lipat. Berlipat-lipat sih. Berlipat-lipat Tapi pasti. ini gue boleh ngomongin masalah uang dong. Boleh ya. boleh. Jadi memang ini sensitif sih, tapi gue mau nanya, kalau kayak di rumah gitu kan kita bisa lihat ya, kayaknya kapasitas akuariumnya mungkin cuma 10. Iya, 10 sampai 11. Jadi pada saat itu lu memulai hobi itu kira-kira lu untuk bikin rumahnya itu kira-kira habis berapa, Bro? Ini berarti. Enggak, Yang lama. Oh, yang lama. Yang lama berapa ya? Murah. Kalau fasilitas kebetulan akuariumnya di rumah udah ada. Udah ada. Cuman filtrasi kita tambah sama ya tambah ikan aja sih. Sebenarnya akuarium semua udah ada. Jadi tapi kalau beli kira-kira berapa tuh 10 akuarium? Tanpa rak ya berarti ya lu ya? Tanpa rak, betul. 10 akuarium 20 jutaan lebih ya. 20 juta ya. Kisaran Jadi, lah. sebenarnya untuk memulai Arowana itu kalau untuk di rumahan sebenarnya as little as 20 juta atau bahkan 10 juta lu udah bisa mulai. Bisa. Tapi itu baru rumahnya. Iya. Nah, Baru kalau di akuariumnya. ikannya itu kira-kira budgetnya berapa? Apa kayak memang asal ada ikan bagus gue beli, ada ikan bagus gue beli, atau kayak ditentuin nih kayak ya udah 200 juta mentok, 3 juta mentok. Sebenarnya kalau ikan selalu ada, Mike ya. Aha. Cuman ikan bagus tuh yang seringkali kan jarang ketemu ya, Den ya. Betul. Makanya kita kenapa akhirnya mutusin buat tambah tempat, karena berapa kali dapat ikan bagus cuma nggak ada tempatnya. Benar. Akhirnya nggak bisa, mau beli nggak jadi gitu loh. Mau beli nggak Betul. bisa. Padahal ikan bagus kan nggak selalu ada. Jadi sayang banget kayak potensial loss gitu loh. Oke, ya udah kita bahas. Itu tadi kita 20 jutaan. Nah sekarang gue pingin lu ajak gue muter di sini layout rumah ini kayak apa dan kira-kira perincian biayanya untuk sampai akhirnya bisa punya sebuah gudang itu kira-kira berapa, lu boleh jelasin deh sambil putar-putar. Yuk. Dari mana nih kita? Dari airnya dong ya. Dari filter. Airmu maka arwanamu akan dipelihara. Ya. Ini kayaknya complicated juga nih. Ini dari filter sih. Dari filter kita pakai 5.000 liter ya. Pakai 5.000 liter, pakai 5 toren. Kita pakai filtrasi juga. Ini sebenarnya mungkin dibandingin sama yang lain, gua nggak tahu nih, Mac. Ini termasuk simple apa memang udah wow? Karena kita di sini sih untuk filter ya, habis kurang lebih 40 lah, 40 juta ya. 40 juta ini kita udah habis semua instalasi, pipa-pipa semua sampai bisa pakai. Gitu. Kalau dibilang simple atau enggak, pastinya ya lebih kompleks daripada yang paling simpel. Ya. Cuman dibilang sudah sufficient atau enggak, kalau gue lihat udah sufficient. Ya. Jadi kalau gue lihat ini ada 3 tabung, ada 1 tabung. Kalau gue lihat di sini air pump atau air tank? Air pump, sini air pump. Nah kalau air pump itu biasanya parameternya itu udah nggak terlalu ribet ya, jadi Ya. udah lumayan bagus. Jadi filtrasinya sebenarnya nggak usah terlalu canggih-canggih. Oh, gitu jadi ya? ini sebenarnya mungkin filternya juga overpower. Oke. Jadi ini gue tebak ya, isinya pasti silika, karbon, ada softener, sama ada yang buat ngilangin besi. Iya, betul. Nah, tadi nggak tentu air lo ada besi sebenarnya. Benar. Kalau air pump biasanya nggak ada besi. Jadi ini sebenarnya sih udah bagus teman-teman. Nah teman-teman bisa mulai dengan 40 juta atau filter sederhana banget yang 10 juta pun sebenarnya udah cukup kalau air pump. Iya. Tuh. Oke, jadi filter habis 40 juta. Terus lanjut ke Rak. yang paling ini ya rak. Rak sama akuarium. Ini kan tadi dibilang ada 150. 100 berapa tadi, Bro? 100 akuarium. 105 akuarium. 105 akuarium. Nah, 105 akuarium itu gua mau tanya dari rak sama akuariumnya doang, belum equipment ya. Rak sama akuarium itu kena berapa? Kemarin berapa, Den? 80 juta. 80 juta. Tapi 80 juta itu belum semua ya. Belum sama. Itu baru 50, baru setengahnya lah. Kita baru setengahnya kita isikan. Tahap 1 masih. Baru tahap pertama. Raknya udah semua. Rak udah semua, akuarium udah semua. Akuariumnya atas doang, berarti about 50. Iya. Itu Iya. 80. Iya. Jadi udah 120. Iya. Udah sama filter atas. Kalau mau full semua 100 akuarium berarti kali 2, 160 tambah ya udah 200 juta. 200 juta itu untuk filter, untuk rak
sama akuarium 100 unit. Udah sih, basically sebenarnya itu doang kan? Iya. Untuk membuat sebuah tempat itu sebenarnya itu doang. Iya. Ya. Jadi 40, 40 filter, 200, tambah 150. Udah selesai dong, murah dong kalau gitu. Ada apa lagi? Sewa tempat belum? Sewa tempat. Sewa tempat. Sewa tempatnya 100. 100. Udah 350. Ya. Sama Apa sih? pretel-pretel. Untuk pretel ini cat lagi, rapiin lagi. Itu mau 100 juga sih. Gue pego. Iya. jadinya. Jadi cuman buat tempatnya doang nih. Tempatnya doang loh, belum ikannya. Itu udah 550 juta. Nah terus berarti kalau kita ngomong ikannya satu biji 10 jutaan aja, itu udah 1,5 M untuk mulai bisnis ini yang agak gede. Iya. Iya. Nah, gue sih cuma mau kasih tahu teman-teman bisa mulai di rumah, mungkin dengan sebuah akuarium 10 juta, terus ikan-ikannya juga yang biasa-biasa aja Betul, mungkin betul. 100-200 juta, atau di compare yang gede ini 1,5 M. Iya. Iya. Nah, sekarang semua penonton gue udah tahu, pertanyaannya adalah why? Kenapa lu mau sampai ciptain segede gini gitu loh. Nanti tujuannya ke depannya itu Asian Red Dragon itu di sini pinginnya tuh dilihatnya jadi kayak apa, atau targetnya tuh gimana? Karena 1,5 tuh gede sekali loh, Jos. Iya. Mungkin kita maunya jadi Asian Red Dragon dilihat sebagai apa? Penyedia ikan arwana yang berkualitas kali ya. Jadi kalau customer datang ke sini tuh udah nggak bingung. Kan ikannya semua kita sortir dari awal. Bahkan dari anakan tuh kita udah pilih bener-bener yang kiranya gedenya bakal berpotensi bagus. Nah itu kan kayak tadi dijelasin di awal, itu alasan pertama kenapa kita sih sampai buka tempat yang lebih besar lagi. Karena kadang pas biar gimana caranya pas dapat ikan bagus, ada ikan bagus kita bisa beli tampung di sini gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kalian ini udah certified arwana hunter. Belum. Nah, terus ikannya gimana? Ya sudah. Ya sudah dong. Ya, amin lah ya. Hah? Kan nanti biar kualitas yang membuktikan. Oke. Teman-teman boleh mampir ke sini lihat langsung ikannya gimana. gitu. Bandingin aja sama tempat lain. Boleh. Gitu. Boleh. Oke. Jadi dari segi returnnya gue nggak gitu bisa bahas banyak karena memang belum terjadi aktivitas yang segimana. Ya. Cuman teman-teman bisa bandingin kalau kita di rumah kita cuma butuh mungkin 100 sampai 200 juta. Ya. Tapi di sini kita bisa habis sampai 1 eman lebih dengan ikan. Ya. Nah, kenapa gue mau bikin kayak begitu, bikin vlog ini? Karena menurut gue penting banget untuk teman-teman penghobi arwana ataupun yang nantinya akan jual itu harus tahu sebenarnya rumah arwana itu harus yang pertama kali lu siapin baru ikannya datang. Betul, betul. Jadi kalau teman-teman cuma beli ikan arwana terus rumahnya nggak ready, nggak Nggak settle, proper. udah pasti ikannya itu jelek. Jadi dengan vlog ini gua harap teman-teman tuh punya perkiraan kira-kira kalau misalnya mau punya hobi arwana atau punya bisnis arwana itu butuh duit berapa. Ya. Gitu loh tujuannya vlog itu cuma Iya, gitu doang. iya, iya, iya. Gitu. Nah terus nanti teman-teman kesini boleh main kira-kira tanggal berapa? Bulan depan lah ya kalau Awal Maret kalau lancar lah. ya awal Maret lah. Awal Maret. Bulan depan lah. Nah terus gue mau tanya dong sedikit, maksudnya lu kan sebagai penghobi yang merambah jadi seller yang baru juga ya, ada nggak sih kayak suka dukanya sama kayak misalnya ada nggak sih part apa sih yang memang kita mesti perhatikan gitu pertama kali kita main arwana? Ya. Kalau dari gue, of course gue udah tahu jawabannya apa, tapi Ya. gue takutnya kalau gue yang ngomong tuh nanti seolah-olah kayak ya iya lu mau jualan mic gitu loh, kan nggak Iya, sih? iya. Kalau dari kita sih yang kita alamin banget ya, pertama pemilihan ikan. Betul. Jadi dari awal tuh paling susah tuh dapet ikan bagus bener-bener. Karena berapa kali coba, misalkan beli di online, itu hasilnya di video bagus banget, tapi pas dateng kok kayak ikan yang berbeda gitu. Nah itu nggak 1-2 kali, berkali-kali. Nah terus itu cara menghadapinya gimana tuh? Maksudnya sampai akhirnya, oh akhirnya gue nggak ketipu lagi, oh akhirnya gue tahu nih caranya, tiba-tiba oh ya udahlah ikan gue jadi oke semua gitu, gimana tuh caranya? Sebenarnya kalau oke semua nggak agak sulit ya. Oleh karena itu kan kita bangun ini yang masuk sini tuh udah kesortir pasti. Oke. Jadi resikonya kita udah tanggung. Pengiriman dari sana sini, matinya apanya kan kita udah nanggung juga kan. Nah terus kalau belajarnya ya sering-sering harus sering praktek sih. Beli, lihat. Mesti beli dulu dan rugi dulu ya. Iya. Kena tipu dulu. Tapi kalau misalnya di luar sana ada satu orang yang bisa mentorin dan ngajarin kepemilihan ikan dan segala macamnya,
menurut lu akan lakukan, maksudnya gue mendingan mentor sama orang ini dulu baru buat bisnis ini, atau lu mau learning by doing yang by mistake gitu? Mendingan ada mentor lah. Ya kan? 100%. Mending ada mentor. Nah, jadi konklusinya sebenarnya, ini dari gue cuma pengen ngomong ini dong. Sebenarnya kalau lu baru pertama kali mulai ikan dan lu baru pertama kali mau memilih ikan dan segala macam, itu sangat penting punya mentor. Betul. Ya. Nah, mentor di luar sana itu banyak banget. Semua penjual bisa jadi mentor. Betul. Dan kalau misalnya lu udah pilih satu mentor, contoh misalnya milih sama si Pak Tua itu yang lagi duduk di sana. Tiba-tiba ada mentor lain yang berusaha ngomong kayak, dia punya salah gini. Lu harus stick sama satu orang. Betul. Buktiin dulu dia bener atau Betul, enggak. betul. Baru lu coba pakai cara lain. Lu nggak Iya. bisa tiba-tiba nanyanya sama A, tiba-tiba ngelakuin cara B, terus tiba-tiba ada bisikan lagi C. Iya. Ya udah pasti bakal hancur. Betul, betul. Gitu loh. Paling gampang sih lihat hasilnya ya. Kayak hasilnya. Selama ini gimana Gitu. sih, itu kan nggak bisa bohong lah kalau itu. Oke, ya udah gitu aja sih hari ini vlognya. Makasih banget udah mau ditanya-tanya. Temen-temen habis ini bisa nih. Jadi hari ini vlognya nggak akan begitu sepi-sepi amat, ada selipan-selipan ikannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu guys. Sampai jumpa di Showroom Oke, berikutnya. nanti kalau udah ada